Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan materi week 3 kita di Pediatric Nursing 2 tentang asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem gastrointestinal. Yuk kita dengerin ya. Pada minggu ketiga ini, mahasiswa akan mempelajari beberapa penyakit atau gangguan pada sistem gastrointestinal, baik itu bersifat akut maupun kronis, kemudian gangguan kongenital dan masalah kesehatan yang terkait dengan sistem gastrointestinal. Yang pertama adalah gangguan sistem gastrointestinal akut. Kita akan membahas penyakit gastroenteritis atau GE atau orang awam bilangnya diare. Namun di luar sana banyak ya bentuk penyakit yang mengenai sistem gastrointestinal akut, misalkan hepatitis, kemudian tifus. Namun karena terlalu banyak kemiripan dengan patofisiologi daripada dewasa, jadi ibu tidak angkat itu secara rinci. Definisi gastroenteritis teman-teman bisa baca di sini, yaitu adanya buang air besar dengan adanya peningkatan frekuensi, konsistensi tinja cair tanpa atau adanya lendir, dan darah dan disertai mual, muntah atau nyeri perut. Diare juga merupakan keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak, dengan konsistensi feses encer yang dapat berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah atau lendir saja. GE juga didefinisikan sebagai penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi feses melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi BAB lebih banyak dari biasanya. Kurang lebih itu 3 kali atau lebih dalam sehari. Jenisnya ada diare sekretorik dan diare osmotik. Penyebab daripada gastroenteritis adalah satu, infeksi akibat virus, bakteri, parasit, cacing perut, ataupun jamur. Yang kedua adalah malabsorpsi makanan. Ketiga, imunodefisiensi pada adik-adik kita yang mungkin terinfeksi HIV atau B20 itu. Kemudian kondisi psikologis anak seperti rasa takut dan cemas. Yang paling sering terjadi adalah GE akibat rotavirus dan juga malabsorpsi makanan akibat intoleransi jenis laktosa dan protein. Selain penyebab langsung tadi, ada beberapa juga faktor resiko. Yuk kita lihat di sini. Yang pertama adalah faktor si anak itu sendiri. Anak di bawah usia 12 bulan lahir dengan berat badan rendah, gizinya kurang, ada gangguan imunitas dan yang berhubungan dengan penyakit infeksi saluran pernapasan memiliki resiko tinggi terjadinya GE. Kemudian dari faktor ibu kita lihat di sini, ibu yang kurang berpengalaman, yang usianya masih muda, mungkin dia anak pertama, kurang mendapatkan edukasi atau pengetahuan tentang GE, yang juga sikap dan perilakunya nggak konsisten dalam menjaga kesehatan, higien, kemudian nutrisi anak bisa beresiko anaknya terjadi GE. Beberapa praktik pemberian makanan, misalkan terlalu cepat nih ngasih susu formula kepada anak. Kalau ngasih susu formula otomatis menggunakan botol. Nah, bagaimana cara ibu membersihkan botolnya? Jangan-jangan cuma cocok-cocok doang, oh dilihat bersih kasat mata terus dikasih lagi. Juga hal yang suka dilupain adalah penggunaan empeng atau pacifiers. Jatuh nih di lantai, belum 5 menit gitu kan, jadi anaknya dibiar aja masuk lagi. Padahal kita nggak tahu lantainya bersih atau tidak. Ada juga faktor resiko yaitu jika di suatu tempat tertentu dan di waktu periode tertentu memang terjadi invasi bakteri tertentu. Seperti kejadian zaman dulu ya, ada penyerangan invasi kolera. Jadi di situ sampai negara memutuskan untuk terjadi wabah nasional kolera seperti itu. Kemudian ada juga infeksi yang tidak tuntas, diare yang tidak tuntas sebelumnya. Juga resiko berikutnya adalah penggunaan antibiotik dalam waktu lama karena akan mengurangi motilitas daripada usus. Dari faktor langsung di atas,
dan juga faktor resiko yang ada di sini menyebabkan kerusakan pada villi. Kita tahu bersama bahwa villi yang berada di usus halus itu berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan. Terjadi peningkatan sekresi cairan dalam usus halus, kemudian gangguan osmolaritas, tekanan rongga ususnya meningkat, dan absorpsinya terhambat. Diare di sini itu tidak hanya fesesnya yang keluar, tetapi cairannya keluar, sehingga volume sirkulasi dalam tubuh menjadi turun. Di sini anak dapat terjadi kondisi dehidrasi, namun ginjal nggak diem aja. Ginjal melakukan aktivasi yang kemarin kita sudah belajari, yaitu pelepasan renin-angiotensin. Saat itu terjadi, maka natriumnya tertahan yang berfungsi untuk menahan cairan dan anak pipisnya jadi sedikit. Kemudian, elektrolit juga terbuang. Dalam hal ini kita harus peka berapakah elektrolit anak saat masuk dengan diare. Kalium terbuang. Saat anak mual muntah, natrium terbuang. Hal ini jika terus-menerus berlanjut, maka bisa terjadi hiponatremi maupun hipokalemia. Bakteri yang berada di dalam usus sendiri juga menghasilkan gas yang menyebabkan anak rasanya kembung, distensi atau distended. Ya, hal ini jika terus-menerus dapat membuat anak menjadi rewel karena nafasnya jadi nggak enak. Diafragmanya ketekan. Kemudian, distensi ini juga menstimulasi mediator kimia seperti bradikinin dan teman-temannya, sehingga menekan ujung saraf bebas dan menyebabkan nyeri. BAB yang terus-menerus berulang juga dapat menyebabkan lecet di perianal karena feses itu sifatnya asam. Beberapa kondisi yang paling parah adalah saat bikarbonat pun keluar. Kita sudah tahu bersama bikarbonat itu sebagai penyeimbang tubuh. Kalau dia loss banyak keluar, maka yang kita takutkan adalah terjadi asidosis metabolik. Bentuk klinis diare menurut WHO adalah diare cair akut. Diare ini lebih dari 3 kali sehari, berlangsung kurang dari 14 hari, tidak mengandung darah. Bentuk berikutnya adalah kolera. Diarenya seperti air cucian beras yang sering kita lihat ya, dan banyak dan cepat menimbulkan dehidrasi berat. Atau diare dengan dehidrasi berat selama terjadi KLB kolera. Atau diare dengan hasil kultur tinja positif untuk V, kolera jenis yang ada di sini. Bentuk berikutnya adalah disentri, yaitu diare berdarah, terlihat atau dilaporkan. Misalkan kita nggak lihat, tapi mamanya bilang, iya ada darahnya dok, seperti itu, atau sus. Kemudian, bentuk berikutnya adalah diare persisten yang berlangsung selama 14 hari terus-menerus ada. Bentuk berikutnya adalah diare dengan gizi buruk, yaitu diare jenis apapun yang disertai tanda gizi buruk. Diare terkait antibiotik yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu mendapat pengobatan antibiotik oral spektrum luas. Biasanya anaknya jadi diare ya, yang terus-menerus. Kemudian penyakit lain yang dapat menyebabkan diare, yaitu invaginasi, di mana di sini bentuknya kelihatannya ada darah dan lendir dalam tinja, kemudian massa intraabdomal atau abdominal mass, dan anak nampak menangis keras dan nampak pucat. Tanda dan gejala dari gastroenteritis adalah 1. BAB cair dengan frekuensi meningkat, mual muntah, tidak nafsu makan, gelisah, rewel, cengeng, ubun-ubun cekung. Hati-hati ya, ubun-ubun itu kapan nutupnya? Ya, jadi jangan katakan, oh anaknya udah 2 tahun, ubun-ubunnya cekung bu, padahal di situ sudah tutup ubun-ubunnya ya. Sunken eyes atau mata yang cekung. Anak bisa lemas sampai dengan letargi, oliguri, kemudian ada rasa haus berlebih di fase awal dehidrasi. Jadi kalau ada anak diare, dihaus terus-menerus, nah itu lagi di fase awal dehidrasi tuh. Jadi kita harus sigap memberikan cairan saat itu. Karena pada late phase-nya, fase lanjutannya anak jadi malas minum, malas nyusuin karena sudah terlampau dehidrasi. Turgor kulit juga menurun. Kita bisa lihat di sini ya, cara menilai turgor kulit itu cubit lembut kulit perut anak untuk melihat turgor. Jadi bukan tangannya yang dicubit, tetapi perutnya.
Cubitan kulit yang kembali sangat melambat itu menunjukkan dehidrasi yang berat. Tanda berikutnya yaitu demam, penurunan kesadaran, peningkatan frekuensi nadi dan pernafasan, atau hiperventilasi. Ini dapat terjadi sebagai dampak asidosis metabolik yang tadi kita sudah bahas. Tes diagnostiknya berbentuk pemeriksaan feses lengkap, CBC, elektrolit, kultur darah, AGD, USG, CT scan abdomen untuk membuktikan ada terjadinya invaginasi atau tidak. Ya, teman-teman dapat pause sebentar untuk melihat klasifikasi daripada dehidrasi. Ada dehidrasi berat, ringan, sedang, ataupun tanpa dehidrasi. Silahkan dilihat gejalanya dan dicermati atau dibaca secara seksama. Penata laksanaan medis daripada GE adalah satu terapi cairan tentunya ya. Kita berikan regimen cairan sesuai dengan derajat dehidrasi. Kita juga berkolaborasi untuk pemberian zinc. Zinc merupakan mikronutrien yang penting untuk kesehatan dan perkembangan anak. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian zinc selama episode diare mengurangi lamanya dan tingkat keparahan episode diare dan menurunkan kejadian diare pada 2-3 bulan berikutnya. Terapi antibiotik atau kolaborasi terhadap pemberian antibiotik hanya bermanfaat untuk anak yang sudah terbukti dengan diare yang berdarah atau kemungkinan besar terjadinya sigilosis, suspek kolera, dan infeksi lain yang tidak berhubungan dengan saluran pencernaan, misalnya pneumonia. Obat antiprotozoa jarang digunakan dan obat-obatan anti diare tidak boleh diberikan pada anak kecil dengan diare akut ataupun diare persisten atau disentri, kayak macam diapet, daun jambu, kemudian teh pekat, itu tidak boleh dikasih sama anak-anak. Karena saat udah mampet, akhirnya apa? Bakteri tersimpan di dalam stasis, kemudian menyebabkan infeksi lebih parah lagi pada anak. Jadi, biarkan kalau memang terjadi diare, biarkan feses keluar, tetapi kita maintain cairan dan elektrolitnya. Kita maintain kesadarannya dengan tanpa menghambat diare tersebut. Berikut adalah contoh penata laksanaan dehidrasi berat. Anak dengan dehidrasi berat harus diberi rehidrasi intravena secara tepat, yang cepat, yang diikuti dengan terapi rehidrasi oral. Jadi mulai berikan cairan intravena segera. Pada saat mempersiapkan infus, beri larutan oralit jika anak bisa minum, jika kompos mentis. Kalau enggak, kalau anaknya letargi, jangan berikan, anaknya bisa aspirasi. Larutan terbaik adalah larutan lingkar laktat atau disebut juga larutan Hartmann untuk penyuntikan. Kemudian jika tidak ada, boleh pakai lingkar asetat ataupun NaCl biasa. Larutan glukos 5% tunggal tidak efektif dan jangan digunakan. Beri 100 cc per kilogram berat badan larutan yang dipilih dan dibagi sesuai tabel. Ini ada tabelnya ya. Usia di bawah 12 bulan, 1 jam pertama berikan 30 cc per kilogram berat badan. Kemudian berikan 70 cc per kilogram berat badan dalam 5 jam. Ulangi kembali jika denyut nadi radial masih lemah atau tidak teraba. Teman-teman bisa pause sebentar lagi untuk melihat algoritme atau rencana terapi penanganan dehidrasi berat dengan cepat. Berikut adalah penanganan dehidrasi sedang atau ringan dengan oralit dan penanganan diare di rumah. Silahkan pause sejenak dan membaca dengan seksama. Berikut adalah klasifikasi dehidrasi yang juga suka digunakan di ruangan, yaitu derajat dehidrasi menurut jumlah cairan yang hilang. Dehidrasi ringan jika kehilangan cairannya 5% daripada berat badan. Dehidrasi sedang jika kehilangannya 5-10% dari berat badan sebelumnya. Dan dehidrasi berat jika lebih dari 10% berat badan. Derajat dehidrasi juga dilihat dari tonisitas cairannya. Dehidrasi isotonik jika kadar natrium dalam plasmanya 130-150. Dehidrasi hipotonik jika natrium dalam plasmanya kurang dari
130 mg per liter, dan dehidrasi hipertonik jika kadar natrium dalam plasmanya lebih dari 150. Komplikasinya adalah 1 gizi buruk, 2 gagal ginjal akut, asidosis metabolik 4 kejang, 5 dapat menyebabkan kematian. Sebagai seorang perawat, tentunya kita mulai proses keperawatan dengan mengkaji. Kita melakukan anamnese dan melakukan pemeriksaan fisik. Dari hasil yang ada, kita analisa data subjektif dan objektifnya, kemudian kita merunutkan beberapa masalah perawatan. Kurang lebih seperti ini, dan NIC-nya kurang lebih seperti ini. Namun di lapangan tidak menutup kemungkinan terjadi masalah keperawatan di luar list ini ya. Oke adik-adik sekalian, selamat beristirahat sejenak. Boleh makan, boleh minum, tapi jangan tidur dulu ya. Ya, kita lanjut ke topik berikutnya yaitu gangguan kongenital di sistem gastrointestinal. Salah satu kasus penyakitnya adalah malformasi anorektal. Dulu sering disebut atresia ani, namun malformasi anorektal ini adalah bentukan yang lebih umum atau yang lebih luas daripada atresia ani. Definisinya, malformasi anorektal adalah suatu kondisi akibat terganggunya perkembangan anal selama perkembangan saluran pencernaan dan perkemihan pada minggu keempat sampai dengan 16 usia gestasi. Jadi saat kehamilan ya. Kelainan yang sering terjadi atas klien laki-laki adalah atresia anorektal dengan fistula rektouretral dan pada perempuan adalah atresia anorektal dengan fistula rektovestibuler. Malformasi anorektal terjadi pada 1:4.000 atau 5.000 kelahiran hidup. 5% bayi dengan malformasi anorektal berhubungan dengan sindrom Down. Saluran pencernaan saat di janin itu berasal dari cikal bakal, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Foregut akan membentuk faring, sistem pernafasan bagian bawah, esofagus, lambung sebagian duodenum, hati dan sistem biliar serta pankreas. Midgut akan membentuk usus halus bagian duodenum, cecum, appendix, kolon ascendens sampai pertengahan kolon transversum. Nah, hindgut ini meluas dari midgut sehingga sampai ke membran kloaka. Membran ini tersusun dari endoderm kloaka dan ektoderm dari protoderm. Bagian akhir hindgut ini bermuara ke dalam kloaka, yaitu rongga yang dilapisi endoderm yang berhubungan langsung dengan ektoderm permukaan. Daerah pertemuan antara endoderm dan ektoderm membentuk membran kloaka. Tipe malformasi anorektal ada 4, yaitu letak tinggi, di mana rektum berakhir di atas musculus puborectalis. Tidak ada sphincter internal. Biasanya dihubungkan dengan fistula genitourinary. Lubang anusnya terpisah dengan ujung rektum yang buntu. Anorektal atresia fistula rektouretral dan anorektal atresia fistula biasanya terjadi. Kalau kurang jelas gambarnya, teman-teman bisa searching. Tulisannya adalah letak tinggi malformasi anorektal, keywordsnya ya. Letak atau tipe berikutnya adalah intermediate, di mana rektum berada di bawah musculus puborectalis. Lekukan anus dan sphincter eksternal ada di posisi normal. Biasanya ada fistula, atresia ani fistula rektobulbar, atresia ani fistula rektovestibular, dan fistula rektovaginal. Fistul itu kayak jalan kecil, terowongan, lubang yang bukan di tempatnya. Kemudian, tipe berikutnya adalah letak rendah. Posisi rektumnya normal, ada sphincter eksternalnya, ada internalnya yang berkembang biak, dengan fungsi normal atau tidak berhubungan dengan saluran genitourinaria, nggak ada fistulnya. Saluran anus atau rektum bagian bawah mengalami stenosis, anastenosis atau fistula anokutan. Yang berikutnya adalah memban anus yang menetap. Jadi terdapatnya suatu membran tipis yang menutupi anus. Jadi anusnya sebenarnya ada, tapi ada membran tipis yang menutupi. Teman-teman dapat melihat sejenak di sini kondisi malformasi anorektal di pria ataupun wanita. Jadi benar-benar polos ya, nggak ada anusnya.
Untuk pemeriksaan fisik bertujuan untuk memeriksa kepatenan lubang anus, melihat adanya fistula. Inspeksi betul-betul bayi yang baru lahir. Ada mekoniumnya enggak? Ada bentuk anusnya enggak? Kemudian melakukan insersi termometer melalui anus apakah terdapat anus imperforate atau tidak. Tes diagnostik yang dilakukan X-ray dalam posisi knee chest untuk mengetahui adanya malformasi dan gas dalam bowel, USG untuk mengevaluasi kepatenan saluran perkemihan, CT scan atau MRI untuk visualisasi anatomi anorektal, CBC, ureum, dan kreatinin untuk persiapan operasi. Penata laksanaan medis utama adalah tindakan operasi. Jadi, setelah kita mengetahui defek yang ada, maka dilakukan identifikasi menyeluruh. Ada defek organ lain nggak yang mengancam kehidupan yang membutuhkan intervensi bedah? Kemudian kita stabilkan kondisi neonatus dan mempertahankan neonatusnya dalam kondisi NPO atau puasa sampai dengan evaluasi berikutnya. Terapi intravena tentu diberikan agar anaknya bayi atau neonatus ini nggak hipo dan elektrolitnya terjaga atau termaintain. Tindakan operasi dapat ditunda minimal 24 jam untuk dapat mengevaluasi keberadaan fistula dan kelainan organ yang lain. Terapi bedahnya bervariasi tergantung defek. Dapat dilakukan satu atau kombinasi dari beberapa prosedur, seperti anoplasti, kolostomi, PCSARP, atau pull-through dengan kolostomi dan penutupan kolostomi. Nah, inilah kurang lebih bagian penata laksanaan tindakan operasinya ya. Kalau letak tinggi dan intermediate dilakukan kolostomi agar fesesnya bisa kebuang, kemudian PSARP, kemudian sambil dilakukan dilatasi anal 3 minggu sampai dengan 2 bulan post operasi. Jadi akhirnya nanti saat tutup kolostomi analnya bisa berfungsi. Untuk malformasi letak rendah dilakukan PSARP dan untuk membran anus menetap dilakukan pembedahan minimal terhadap pemberan tersebut. Ada beberapa nama prosedur ya untuk perempuan dan laki-laki berbeda di sini. Tanggung jawab pertama yang harus dilakukan perawat adalah mengkaji atau mengidentifikasi adanya malformasi anorektal. Kita juga harus betul-betul melihat neonatus yang belum pup atau belum mengeluarkan mekonium dalam 24 jam setelah kelahirannya, atau ada mekoniumnya tetapi nggak muncul atau nggak keluar dari anus, misalkan dia bareng pipis ada pupnya di situ, berarti neonatus tersebut membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Jika dipersiapkan untuk operasi, maka kita harus menjamin semua kelengkapan laboratorium, kemudian neonatus sudah didekompresi, kemudian sudah dipuasakan dan sudah diberikan cairan intravena untuk mencegah hipoglikemi dan kekurangan elektrolit pada neonatus. Perawatan postoperatif betul-betul kita lihat dan bertujuan untuk mencapai kesembuhan luka operasi tanpa komplikasi. Jadi nggak boleh ada infeksi. Diusahakan seperti itu. Program dilatasi anal atau bahasa medisnya biasa di ruangan kita bilang businasi, itu dilakukan setelah anak kembali check up 2 minggu setelahnya. Dan pemberian makanan itu diberikan segera setelah perbaikan operasi. Bayi-bayi atau neonatus ini juga dimotivasi untuk mendapatkan ASI karena dapat mengurangi konstipasi. ASI itu kandungannya beda banget sama susu formula, jadi bisa mengurangi konstipasi. Saat sudah menggunakan kolostomi, maka perawatan postoperatifnya itu juga mempertahankan kulit di sekitar stoma, baik yang atas ataupun yang bawah, yang distal maupun proksimal. Kemudian kita mengelola nyeri postoperasi dan memberikan terapi intravena. Neonatus juga merasakan nyeri ya, meskipun dia nggak ngomong, tapi kita memperhatikan betul-betul bahwa neonatus itu dapat mengeluarkan tanda-tanda kalau dia nyeri dari tanda-tanda fisiologisnya. Kolaborasi antibiotik juga diberikan dan beberapa kondisi jika sudah stabil, berat badannya naik, maka dapat dilakukan
operasi lanjutan. Seperti itu. Nursing management kita berikutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan keluarga akan tindakan operasi yang sudah selesai terjadi dan yang akan dilakukan berikutnya. Jadi PSARP itu biasanya dilakukan setelah pembuatan kolostomi. Kita juga melibatkan orang tua dalam melakukan irigasi. Kemudian kita juga menginformasikan mereka, memberikan uh, informasi dengan bahasa yang sederhana. Nanti pupnya harapannya bentuknya seperti ini ya Bu. Kemudian bagaimana kita memberikan informasi agar orang tua dapat melakukan perawatan pada kulit di sekitar stoma agar tidak terjadi iritasi dan juga businasi yang sebelumnya tadi kita sudah bahas. Kemudian orang tua juga melakukan atau mengobservasi pola BAB anak itu dan mengobservasi tanda-tanda komplikasi, misalkan anal stricture, kemudian ada perdarahan di stoma, kemudian kita menginformasikan uh, asupan makanan seperti apa yang harus diberikan dan juga pemberian obat-obatan. Kita packaging itu dalam discharge planning kita untuk anak yang sudah menjalani operasi. Jadi perawat itu memiliki peran yang penting dalam membantu keluarga yang anaknya mengalami kelainan anorektal untuk mencapai perawatan yang maksimal. Jadi manajemen bowelnya itu berhasil, jadi anaknya nyaman, perutnya nyaman, ya happy tummy ya, dan kualitas hidupnya juga meningkat untuk anak dan keluarga. Gangguan kongenital di sistem gastrointestinal berikutnya adalah Hirschsprung. Hirschsprung adalah penyakit kongenital di mana tidak adanya sel-sel ganglion di sepanjang usus atau di ujung usus menurut Bowden dan Greenberg. Klasifikasinya adalah ada Hirschsprung segmen pendek di mana segmen aganglionisisnya itu mengenai segmen atau rektum rektosigmoid. Terjadi 90% kurang lebih dari kasus yang ada. Kemudian Hirschsprung segmen panjang. Penyakit ini disebabkan oleh anakliosis Meissner dan Auerbach dalam lapisan dinding usus, mulai dari sphincter ani, internus ke arah proksimal. 70% terbatas di daerah rektosigmoid, 10% sampai ke seluruh kolon dan sekitarnya, dan 5% dapat menyenai seluruh usus dan pilorus. Kelainan kongenital ini mulai terbentuk atau terjadi di minggu ke-5 sampai dengan ke-12 gestasi, di mana ada kegagalan penyebaran sel ganglion parasimpatik menuju kraniokaudal pada mientrik atau Auerbach dan submukosa atau Meissner dinding plexus. Tidak adanya peristaltik dan evakuasi usus secara spontan, sphincter rektum internal tidak dapat berelaksasi. Akhirnya peristaltik segmen kolon turun dan mengenai rektum dan kolon kongenital bagian bawah. Hal ini menyebabkan obstruksi parsial sehingga bisa terjadi reflux peristaltik, kayak ada sumbatan di bagian ujung nggak bisa keluar, jadi reflux lah dia segenap isi-isi daripada usus besar. Akhirnya anak menjadi malas minum, muntah, dan emesis yang mengandung empedu. Uh, Anak juga gagal mengeluarkan mekonium pada hari pertama sampai dengan 48 jam. Hal ini mengakibatkan terjadinya akumulasi feses dan gas, sehingga terjadi obstruksi kolon bagian proksimal dan menjadi kondisi atau mencapai kondisi konstipasi kronik. Perutnya akan membesar, distended, dan dapat mendesak diafragma, sehingga pola nafas bisa terganggu. Motilitas usus juga menjadi terganggu dan anak menjadi diare, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan defisit volume cairan. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan barium enema. Pemeriksaan ini memberikan gambaran kontraks usus yang tidak teratur, enterokolitis pada segmen yang melebar, dan retensi barium itu dapat dilihat setelah 24 sampai 48 jam. Kita sama-sama lihat di sini ada gambaran abdomen ya, X-ray abdomen. Nah, yang hitam-hitam itu menunjukkan udara di
usus. Kita lihat di sebelah kanan kita atau di sebelah sisi kiri bayi itu nampak yang agak besar kan. Nah, disitulah nggak ada ganglionnya dan terjadi eh, penumpukan atau obstruksi di sana. Pemeriksaan berikutnya adalah manometri anorektal untuk mendeteksi refleks relaksasi dari internal sphincter setelah distensi lumen rektal. Ada biopsi isap untuk mengambil mukosa dan submukosa dengan alat penghisap untuk mencari sel ganglionnya. Ada biopsi otot rektum untuk mengambil lapisan otot rektum dan colok anus. Caranya gimana? Jari akan merasakan jepitan saat masuk dan pada waktu ditarik akan diikuti dengan keluarnya udara dan mekonium atau tinja akan menyemprot. Penata laksanaan awalnya kita lakukan konservatif, yaitu neonatus dilakukan pemasangan NGT serta rectal tube untuk mengeluarkan mekonium dan udara. NGT untuk mendekompresi bagian atas, rectal tube untuk mendekompresi bagian bawah. Harapannya kalau ada mekonium dan udara dapat keluar jadi anak nggak terlalu begah atau distensi. Tindakan bedah sementara dilakukan, kemudian diberikan atau dilakukan tindakan kolostomi pada neonatus. Untuk yang late diagnose juga dilakukan tindakan ini, dan juga operasi dilakukan pada enterokolitis berat dan dalam keadaan umum yang buruk. Tindakan bedah definitif yaitu mereseksi bagian usus yang aganglionosis dan membuat anastomosis. Jadi yang bagian besarnya itu yang nggak ada ganglionnya dipotong, direseksi, kemudian disambung di anastomose dengan bagian bawahnya. Ya, kita dapat lihat di sini si adik mengalami Hirschsprung. Jadi bisa munculnya itu bukan pada saat dia lahir, jadi dia sudah 3 bulan, 5 bulan, bahkan 1 tahun, kemudian muncul hal ini. Komplikasinya adalah obstruksi usus, kemudian konstipasi, ketidakseimbangan elektrolit karena tadi ada diarenya ya, dan juga enterokolitis serta striktul anal dan inkontinensia pada postoperasi. Saking terjadi bendungan atau distensi sampai vena-venanya kelihatan, ya. Ya, di sebelah kiri gambar, teman-teman bisa melihat ada warna biru itu untuk kain penutup bedah saat operasi, kemudian ada yang warna kuning. Itu adalah bentukan perutnya bayi. Jadi usus yang asli atau yang bagusnya adalah yang kecil-kecil ini, yang melingkar-lingkar ini. Dan yang nggak punya ganglion adalah yang bagian besar ini. Jadi karena dia nggak ada ganglion, nggak bisa melakukan peristaltik, tidak bisa melakukan atau tidak bagus motoritasnya, akhirnya terjadi obstruksi. Nah, yang dimaksud dengan reseksi tadi adalah seperti ini. Bagian yang aganglionosis ini dipotong, direseksi, kemudian disambung dengan bagian rektum. Disambung dengan bagian usus besar yang sehat atau yang memiliki ganglion. Proses keperawatan kembali dimulai dari pengkajian yaitu melakukan anamnese dan pemeriksaan fisik. Betul-betul kita tanyakan bagaimana riwayat kehamilan, kemudian bagaimana riwayat kelahiran, kemudian apakah ada penyakit sebelumnya yang diderita ibu saat atau pengobatan eh, yang dijalani ibu saat kehamilan, kemudian apa yang terjadi atau trigger apa yang membuat anak lalu perutnya menjadi begah. Nah, seperti itu kita lakukan pengkajian karena semakin cepat kita mendapatkan data, kita bisa menegakkan diagnosa keperawatan dengan baik. Beberapa masalah keperawatan yang dapat muncul adalah gangguan pola eliminasi, konstipasi, resiko kekurangan volume cairan oleh karena diare yang sedikit demi sedikit bisa terjadi juga saat sudah kena enterokolitisnya. Jadi entero, kembali kita tadi udah bilang ya, usus halus, kolitis, usus besar. Kalau itu sudah terinfeksi, bisa terjadi diare.
Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh tentunya karena terjadi obstruksi, kemudian terjadi reflux, anaknya nggak mau makan, tiap makan rasanya lapar tapi tiap makan keluar lagi, akhirnya muntah dan kekurangan elektrolit. Jadi bisa muncul di sini juga ya kekurangan elektrolit. Kemudian karena distensi itu kembali lagi men-trigger em, stimulasi bradikinin akhirnya menyebabkan nyeri. Bisa terjadi juga gangguan citra tubuh pada anak-anak yang usianya agak besar, kemudian kerusakan integritas kulit, dan juga resiko infeksi, juga ansietas orang tua. Berikut adalah NIC yang dapat kita tata laksanakan dari masalah keperawatan tersebut. Sebelum kita masuk ke bagian ketiga, mari relaksasi sejenak untuk kita bisa berfokus kembali di sesi ketiga. Masalah kesehatan terkait sistem gastrointestinal, obesitas, menjadi topik kita di sesi 3. Sejak 1971, proporsi anak yang kelebihan berat badan bertambah 2 kali lipat untuk anak usia 6-11 tahun dan telah lebih 3 kali lipat di antara anak-anak usia 12-19 tahun. Diperkirakan 30% anak usia 6 hingga 19 tahun mengalami obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai berat badan lebih dari 20% di atas berat badan ideal. Penyebabnya bisa dari keturunan, pola perilaku, ataupun penyakit yang penyerta lainnya. Pengkajian yang kita lakukan adalah melakukan screening penilaian status nutrisi. Kemudian kita mempertimbangkan penyebab sekunder obesitas seperti penyebab genetik dan dampak fungsi endokrin. Jangan-jangan dia gendut karena ada kelainan fungsi endokrin seperti insulin dan sebagainya. Kemudian kaji penyebab psikologis terjadinya obesitas. Mungkin anak banyak makan karena dia lagi stres. Jadi coping dia mengatasi stres tubuh adalah makan. Kaji komplikasi dari obesitas seperti apnea saat tidur, DM tipe 2, osteoartritis, perlemakan hati, dan kita juga kaji kesiapan keluarga akan proses perubahan. Intervensi yang kita lakukan tentunya memberikan edukasi mengenai komplikasi medis yang dapat terjadi jika anak terus-menerus dalam kondisi obesitas. Komplikasi medisnya antara lain hipertensi, dislipidemia, penyakit jantung, dan diabetes, serta komplikasi psikososial. Di sekolah dia bisa saja dibully. Kamu gendut banget, ya ampun, giant, dan sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan harga diri rendah dan depresi pada anak. Libatkan keluarga dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program, dan kita menekankan bahwa perubahannya itu bukan jangka waktu dekat, tetapi jangka panjang. Teman-teman mungkin dapat browsing berita anak usia belasan dan berat badannya sampai 3 digit itu di daerah Banten itu tidak dalam waktu dekat diturunkan badannya 10-20 kilo per tahun. Kemudian dukung aktivitas keluarga yang dapat meningkatkan latihan fisik. Paling sedikit 30-60 menit dalam seminggu. Lari bersama misalkan, renang bersama, atau aerobik bersama. Kita motivasi agar anaknya juga terpacu untuk olahraga. Motivasi diet rendah lemak, diet kolesterol, rendah gula yang disesuaikan dengan usia dan berat badan anggota keluarga. Motivasi praktik diet yang cukup daripada berlebihan. Motivasi perencanaan makanan, hindari untuk men-skip gitu ya, men-skip waktu makan harian. Biar cepet turun, udah deh makan paginya dikit aja, terus makan siangnya nggak makan sama sekali, terus baru akhirnya kelaparan, akhirnya makan malamnya jadi banyak. Jangan seperti itu ya. Anjurkan keluarga juga untuk tidak menggunakan makanan sebagai hukuman atau sebagai hadiah. Kalau kamu rankingnya bagus, nanti mama kasih es krim loh. Atau ya udah deh, kalau kamu nggak mau nyapu, nanti mama nggak bisa kasih cornetto seperti itu. Nah itu kan membuat anak eh, diiming-imingkan akan makanan lagi dan makanan lagi. Berikutnya adalah masalah kesehatan terkait sistem gastrointestinal, yaitu kekurangan kalori protein. Kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa yang namanya malnutrisi itu
bukan hanya kurang nutrisi, tetapi juga nutrisi yang berlebih. Jadi, fenomena double burden itu adalah kejadian yang bersamaan antara obesitas dan malnutrisi di waktu yang bersamaan gitu. Kayak Indonesia sekarang ini tuh udah mulai seperti itu ya. Kalau dulu kan banyak yang kurusnya, sekarang yang obesitasnya juga mulai banyak. Ada dua bentukan yaitu marasmus. Marasmus itu adalah kondisi yang mempengaruhi bayi yang benar-benar kurus. Nampaknya itu benar-benar kurang nutrisi, kemudian jantungnya lemah dan nggak tahan tubuhnya terhadap infeksi. Berat badan tubuhnya itu bisa menurun sampai dengan 80% dari berat badan tubuh anak jika dibandingkan dengan panjang tubuhnya. Kemudian anak nampak kelaparan, gelisah, dan sangat kurus sekali. Kwashiorkor di satu sisi adalah kondisi yang ditemukan saat anak itu mendapatkan asupan makanan atau nggak cukup uh, protein setelah weaning. Kan kalau udah 6 bulan itu kan mulai nih makanan empasi. Nah, dia nggak cukup untuk empasinya memenuhi kadar proteinnya. Anak-anak ini jadi nggak aktif, lemes, nggak banyak bergerak. Kemudian akibat daripada kekurangan protein ini, kaki dan perutnya itu nampak edema. Beberapa kondisi di bawah ini dapat menyebabkan malnutrisi, antara lain ketidaksediaan makanan yang cukup untuk memberikan protein dan kalori yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian ada kultur atau perbedaan sosial dalam kebiasaan makan. Misalkan, janganlah, jangan makan ikan, nanti bau amis, seperti itu. Padahal di ikan ada protein hewani yang baik untuk kesehatan tubuh gitu. Kemudian adanya makanan yang cepat saji, yang kadang kadar nutrisinya itu tidak sesuai atau kurang untuk anak, dan juga kurangnya pendidikan atau edukasi makanan yang baik, yang sehat, bergizi, berimbang di sekolah maupun di rumah. Ada juga hubungannya dengan kebiasaan makan. Misalkan dari keluarganya nggak suka makan sayur, kemudian nggak suka makan tempe, akhirnya anak turun jadi tidak mau makan protein seperti itu. Um, Kemudian ada juga kondisi di mana ada penyakit yang mengganggu pencernaan, kemudian ada penyakit yang mengganggu penyerapan, sehingga hal ini menuntut kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi lagi karena anak sakit aja butuh nutrisi, apalagi nutrisi untuk dia berkembang dan bertumbuh. Kemudian ada kegagalan untuk menyeimbangkan antara intake nutrisi dengan tingkat aktivitas dan istirahatnya. Sehingga nggak sesuai dengan kebutuhan metaboliknya. Misalkan lagi pubertas, sakit balik tuh lagi growth spurt banget, tapi asupannya kurang. Berikut kurang lebih adalah skema malnutrisi yang kekurangan ya, bukan yang kelebihan ya. Ada anak yang sehat, kemudian ada moderate acute malnutrition, lalu ada severe acute malnutrition, itu terdiri dari kwashiorkor dan marasmus. Marasmus itu sering nanti bahasa terminologinya tuh wasting gitu. Jadi otot-ototnya itu wasting, kepakai untuk dia membentuk energi dan metabolisme. Jadi habis, lemaknya nggak ada gitu. Kemudian dia cenderung gampang kena infeksi dan gagal tumbuh, stunted growth, jadi pendek, mungil, dan lemah serta mengalami anemia. Kalau kwashiorkor lain lagi, karena dia kekurangannya protein, jadi kadar proteinnya khususnya albuminnya rendah. Kita tahu bersama bahwa albumin fungsinya untuk mempertahankan tekanan onkotik, sehingga kalau dia kurang proteinnya bisa terjadi hepatomegali ataupun edema di ekstremitas bawah maupun atas. Ya, ini adalah tabel
untuk membedakan kwashiorkor dan marasmus, di mana teman-teman bisa baca dan pause sejenak untuk bisa membaca dengan seksama. Di mana sih yang ada terjadi edema? Kemudian di mana sih yang dia udah mulai nggak nafsu makan? Ya, di kwashiorkor. Kalau di marasmus justru dia lapar banget ya, lapar banget. Kemudian di mana sih yang apatis, kemudian nggak lemes, kemudian sensitif, itu di kwashiorkor anak-anaknya ya, perubahan psikomotornya. Kalau anak marasmus cenderung lebih aktif dan pengen makan gitu ya, lapar gitu ya, jadi memiliki nafsu makan yang baik. Dan kalau dari sisi keparahannya, anak kwashiorkor yang memiliki prognosis lebih buruk dibanding anak marasmus. Ya, ini adalah skema pengkajian kita, anamnesanya secara menyeluruh untuk beberapa teori yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, dan ini adalah beberapa kemungkinan masalah keperawatan yang dapat terjadi. Dan berikut adalah NIC-nya. Sekali lagi, tidak menutup kemungkinan muncul di luar masalah keperawatan selain di slide ini. Berikut adalah referensi yang Ibu gunakan dalam pembuatan materi minggu ketiga. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian akhir daripada materi ini. Sampai jumpa di hari Minggu. Jangan lupa kita ada kuis yang ketiga ya. Kuisnya dibuka jam 4 pagi sampai dengan hari Senin jam 4 pagi juga. Jadi dibukanya 24 jam. Untuk teman-teman yang akun Learn-nya belum aktif, silahkan diperbaiki agar bisa akses materi dan akses kuisnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, melayani anak dengan cinta kasih. God bless you. Amin.